Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Satu warna buat semuanya gitu. Atau 2 warna lah minimal. Waduh, ada yang baru datang. Ya, yang baru datang nyesuaiin aja ya. Terus kalian jangan riweuh kalau ketinggalan materinya. Nah, karena nanti saya akan coba bahas di YouTube buat bikin yang ini tentang game ini, Bionic ini. Jadi kalau sekarang ngerasa ketinggalan, opsinya terserah mau nonton silakan. Mau apa ya? Mau tetap ngejar juga it's okay. Cuman kalau saya kan ngejarnya waktu ya. Jadi nggak usah khawatir, jadi nanti akan dibahas di YouTube atau nanti kan minggu depan juga kita ketemuan lagi dengan masih project yang sama ini. Ya oke, dah. Oke, nah kita baru beresin slide yang ini, bikin sebuah karakter, bukan player ya, karakter ya. Oke, selanjutnya adalah 8 side movement, 8 side movement plus firing system, jadi sekalian nembaknya. Nah, untuk pergerakan kita sebenarnya harus testing dulu di sini, manual banget testingnya. Jadi ya yang gerak itu bukannya body sayap atau head kan atau ekor kan ya, tapi karakter gitu ya. Nah, kita bisa manipulasiin dia di sini dulu. Nah, nanti X-nya kalau dia bertambah, ini Y-nya 0 aja lah. Nanti kalau X-nya bertambah, ini saya di sini ya, kursornya berubah tanda nih. Nah, ini saya klik, kemudian saya drag ke kanan. Nah, jadi nanti area pergerakannya seperti ini gitu. Area pergerakannya seperti ini. Itu untuk kanan kirinya. Kemudian untuk X, untuk Y-nya, atas bawahnya ini. Gitu ya. Artinya kita hanya memainkan koordinat X dan Y doang gitu. Kalau Z mah 0 aja deh, nggak apa-apa. Atau Anda mau disimpan di sini juga silakan. Cuman tetap ya, yang berubah itu, yang berubah hanya X sama Y-nya doang. Z nggak kita ubah. Oke? Ya. Nah, yang bergerak itu adalah karakter gitu ya. Ini saya pengen mainin konsepnya lah. Berarti kalau karakter yang gerak, karakternya dong yang ngerti script, bukan ininya, bukan yang lainnya, bukan ininya gitu. Karena kita mau ngegerakin karakter, tim objek karakter ya kita gerakin, maka yang harus kita kasih script adalah ininya, karakternya. Oke, kita bikinnya si script dulu, klik kanan, create, kemudian C sharp, namanya apa ya? Namanya misalkan karakter script. Nah, atau ya karakter script aja deh. Oke, kita masuk ke Unity-nya. Nah, Unity. Visual Studio, kalau Anda yang mau pakai VS Code, ya silakan pakai VS Code. Yang mau pakai Notepad juga monggo pakai Notepad, sama aja sih. Cuman kalau di Notepad biasanya nggak keluar yang ininya nih. Tapi nggak tahu deh kalau ada plugin. Nah, oke. Nah, input buttonnya itu hanya up, down, left, sama right doang. Kalau visualisasinya ya, kalau up berarti ke sini, kalau down ke sini, kemudian kalau right ke sini, left ke situ gitu ya. Nah, kalau yang Anda sudah nonton video scripting 2, scripting dasar 2, itu di situ dibahas tentang bagaimana kita menggunakan edit object settings input axis. Ada horizontal, yang ada left right,
Kemudian ada vertikal yang ada up, down, sama up. Jadi kita hanya manfaatin ini aja. Nggak usah ngoding yang aneh-aneh gitu. Oke, jadi kita manfaatin aja. Ini udah terdefinisi di Unity. Nah, untuk horizontal berarti kan dia ngomonginnya X ya. Karena dia right, left gitu kan. Karakter juga ini kan right-nya gini ya. Nah, berarti ini horizontal ya. Vertikalnya yang ke atas bawah. Jadi kita ngodingnya gini aja. Kalau bergerak berarti butuh kecepatan kan? Oke, saya bikin dia public. Nggak kelihatan Pak visual code-nya. Oh ya, visual code-nya ya. Oke, thanks Bian. Lupa. Entire aja ya. Oke, sip. Udah ya? Sip. Udah kelihatan Pak. Oke, thanks Bian. Ya, ini ada float. Jadi, itu datanya nggak usah saya jelasin ya. Karena itu mah basic banget. Yang namanya bergerak berarti butuh kecepatan. Ini tergantung Anda mendefinisikan, karena nanti kan ada grafnya itu dua arah ya, horizontal, vertikal. Kalau horizontal Anda mau punya nilai kecepatan yang berbeda, berarti bikinlah variabel kecepatan. Vertical speed misalkan. Vertical speed. Berarti kalau ada vertical speed, ada horizontal speed. Nah, itu. Tapi kalau yang Anda ya udahlah pokoknya mau horizontal kayak mau vertikal sama aja gitu. Speed atau movement speed. Nah, kayak gitu. Oke, ini nggak saya hapus, kita bikin perbandingan aja. Oke, nah untuk melakukan pergerakan, kalau teman-teman yang udah nonton scripting dasar 2, saya akan bagi dia jadi void fix update. Alasannya kenapa, itu silahkan tonton aja ya, di sana ada. Alasan kenapa ada ini. Kalau yang udah sih di pada ribbon, jadi fix update itu dipakai untuk kasus-kasus yang sifatnya fisik, pergerakan, translasi, perubahan posisi, dan seterusnya. Rotasi gitu. Nah, kalau update ini digunakannya untuk button, input, sama variabel. Jadi ngisi variabel itu di sini. Implementasiin variabelnya di sini gitu. Contohnya apa? Contohnya gitu. Oke, saya butuh ini sama. Jadi kan gini nih ceritanya ya. Kalau saya definisiin ini float, misalkan gerak horizontal lah. Gerak hori itu diambil dari input get axis raw, misalkan saya pakai axis raw horizontal. Nah ini. Oke, ini tuh nilainya maksimal di 1. Oke, jadi kalau kita nggak pakai apapun, langsung titik koma di sini, gerak horizontal itu 1. Tapi kalau kita ada movement speed, ini horizontal ya, Anda mau pakai ini kayak horizontal speed. Kalau Anda ngisinya di sini adalah 2, atau 5 ya, atau 5, berarti ini maksimal kan 1 ya, 1 dikali 5, berarti maksimal dia itu di 5. Oke, bacanya gitu lah, kurang lebih. Kemudian ada float gerak carry ya, ada horizontal, ada carry. Input, get axis raw, vertikal, speed, nah gitu deh. Nah, ini cerita kalau Anda mau ngebedain vertikalnya berapa, horizontalnya berapa, gitu, kecepatannya. Jadi kalau dia naik gitu ya, naik lama gitu. Tapi kalau dia gerak ke kiri kanan, dia lebih cepat gitu. Itu kalau Anda mau ngatur seperti itu ya bedain variabelnya. Atau mau sama, ya udah movement speed aja lah, nggak usah dibeda-bedain. Nah, gitu kali ya. Aja lah ya, biar satu kali ngisi gitu. Ya, oke. Udah. Nah, kalau baca skrip ini sebenarnya hanya skrip untuk mendapatkan nilai doang. Kita coba lihat. X-nya kan hori ya, horizontal.
Oke. Nah ini. Sini. Benar sini. Oh ini ya. Oke, saya simpan di sini berarti ya karakter yang berubah. Nah, movement speed-nya 0 berarti ya kalau semua dikali 0, 0 kan? 5 lah. Oke, kalau saya play, tapi belum dampak sini kan? Ya, dampaknya masih di sini ya, masih di lognya ya. Karena yang saya lakukan ini cuma ngedebug lognya doang. Oke, nah kalau saya arahin ke kanan, ini maksimal di 5. Tapi dia raw ya, kalau raw itu langsung 0 sama 5. Kalau Anda ngodingnya itu nggak pakai raw, tapi get axis raw, menuju ke 5, dia ada nilai dulu. Misalkan 1, berapa, 2, berapa, 4, berapa, hingga ujungnya adalah 5. Kalau ini langsung 5 jeger. Ke kiri juga dia langsung jeger, negatif. Ke atas, langsung. Ke bawah juga langsung gitu. Oke, gitu. Nah, nilainya udah masuk. Udah masuk sini. Tinggal permasalahannya, gimana caranya kita untuk kasih ke sini, ke vektornya. Ke transform position. Kalau saya sih lebih senang ke position, nanti tambah sama dengan, nah, posisi ini, dia syaratnya harus vektor 3. Jadi saya akan nambah dia dengan sebuah vektor 3. Cuman vektor 3 ini butuhnya ini gitu. X, Y, Z. X, Y, Z ini didapat harusnya dari sini. Nah, grafori. Oke. Opsinya sih ya udah bikin dia global variable jadinya biar kita nanti pangkas di sini kan langsung ngajar ke sini gitu. Maksudnya gini. Float ya. Float grafori. Ini graf vary. Ini graf vary. Ini graf vary. Dan Z-nya berapa? Z-nya 0 ya. Nah, sebenarnya kayak gini. Oke, gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kalau Anda terlatih dengan hal-hal yang sifatnya seperti ini, takutnya untuk ke depan codingan yang makin kompleks, yang harusnya dia bisa dijadiin hanya sekedar lokal variabel doang, Anda malah jadi ini global. Takutnya kalau udah kompleks, untuk pendefinisian variabel tuh harus sama beberapa baris gitu. Kalau mau, ini kita handle yang ini. Ini floatnya tetap di sini aja, nggak apa-apa. Ini sebenarnya teknis ya. Cuman ada apa ya? Ada hal yang bisa lebih mudah gitu. Yaitu kita handle dengan variabel vektor. Sekarang vektor 3. Ini adalah new vektor misalkan. Nah, dari sebelah sini, ini kan nilainya udah dapet nih. Gitu ya. Nah, saya tinggal ngisiin ke sini sebenarnya. New vector. New vector. Apa ya? New vector tambah sama dengan kali ya. Tambah sama dengan new vector 3. Gerak vary. Gerak vary. 0. Nah, kayak gitu. Pada pemrograman, kalau tandanya gini, tambah sama dengan, berarti nilai yang terakhir atau nilai yang terakhir itu akan ditambahkan dengan nilainya yang baru gitu. Ini kan tadi ada 1 ya. Jadi kalau mau digambarkan sih, asalnya kan grafori itu 1, 0. 0 kan. Kemudian di bawah di sini ada new vektornya. Dia minta nambah, kan kalau tambah sama dengan itu gini artinya ya. New vektor ditambah new vector 3 yang itu tadi. Korinya kan 0 ya. 0, berapa ya? Berapa lah. Nah, ini kan state pertama kan. Kemudian masuk ke state keduanya. Kalau kita kasih input di sini, di graf Cori ini, artinya nilainya udah nggak 0 dong. 1 gitu. Berarti ini
new vektor yang di sini tuh hasilnya 0 ya. Nah, kalau dia masuk ke yang ini, berarti kan ini itu sebenarnya adalah nilai sebelumnya yang ini, yaitu 0, 0, 0. Tapi kalau saya tambah ke sini 1, nah ini tadi horizontal 1, yang ini kan tadi nilainya 0, 0, 0 ya. Nah, sekarang hasilnya berapa? Hasilnya adalah, ini sih bukan di code-nya ya, tapi ini di gambarannya lah. Nah, ini 0 tambah 1 berarti 1. Kemudian 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. Gitu. Berarti nilai new vektor saat ini adalah 1, 0, 0, 0. Kemudian kalau saya tambahin lagi gitu ya, akan tambah lagi 1 gitu. Nah, nilai vektor di sini kan adalah 1. Tambah 1 lagi, berarti nilainya adalah 2. Nah, gambaran seperti ini merupakan tanda apa ya, tanda operasi yang seperti ini gitu, tambah sama dengan gitu. Kalau Anda nulisnya hanya sama dengan doang, nggak ada penambahan, itu yakin nggak ada penambahan seperti ini. Ada 2, kemudian ada 3, ada 4 dan seterusnya kan. Artinya si objek bisa gerak 1 X-nya, kemudian di X-nya 2, kemudian di X-nya 3, kemudian di X-nya 4 dan seterusnya gitu. Oke, moga-moga pusing. Berarti kalau pusing mikir terus. Oke, berarti saya pakai tambah sama dengan, biar pergerakannya dia nambah terus gitu. Nah, setelah new vector ini keisi nilainya di sini, diupdate, maka saya akan larikan dia ke sini. Atau gini, transform position. Posisi ini dia vector 3. Oke, vector 3. Kemudian saya akan kasih aja, ya udah posisinya dia itu adalah new vector. Nah, Oke, jadi fix update ini adalah yang mengubah posisinya, posisi si transform. Kalau yang Anda udah baca atau nonton di video scripting dasar 2, transform ini kan ada transform ya, ada transform, ada game object. Nah, ini. Kemudian ada banyak sih, rotation, animasi gitu ya, animation dan seterusnya. Nah, ini itu adalah transform. Di sini ada transform kan. Nah, ini ya. Jadi dia mengacu ke game object yang mengandung script, karakter script. Ini kan game object semuanya nih. Game object semuanya kan. Nah, kalau saya ngetik di salah satu script atau di karakter script ini adalah transform, gini, berarti dia itu, si transform ini ngacunya ke sebuah game object. Nah, ini game object ya, banyak game object. Tapi game objectnya yang mengandung karakter script. Siapa? Yaitu karakter script. Ini ada nggak karakter script? Nggak ada ya. Ini ada nggak karakter script? Nggak ada. Berarti kalau dia transform dot position, artinya posisi si game object ini. Yang mengandung inilah game objectnya gitu. Jadi ke sini gitu larinya. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Oke, kalau gini saya coba running dulu sendiri biar ketahuan ada error atau enggak. Ini saya di 2 aja atau 3 aja kali ya. Oke, nah ini dia. Banget ya. Nah ini dia. Ini objeknya udah langsung bergerak. Cuman gerakannya banget. Tapi dia udah ini ya, udah nerima nilainya, yaitu kalau dia kalau dia atas itu y-nya naik. Dia ke bawah, saya pijit arrow bawah, dia ke bawah. Ini ke kanan, arrow kanan, ini arrow kiri. Ini arrow kanan dan atas. Nah, ini. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa bukan ini yang gerak gitu? Tuh, nggak gerak kan? Si main kamera dia diam. Si directional light juga dia diam. Pesawatnya aja yang gerak gitu. Nah, yang menggerakkan pesawat itu adalah si script yang ini. Mengubah posisi si transform. Sebesar new vector. Jadi script yang mengubah posisi tadi itu adalah ini.
Nah, objeknya yang diubah posisinya yaitu adalah transform. Transform kan dia ada di script ini ya, karakter script. Sekarang siapa game objek yang mengandung karakter script? Karakter. Makanya dia yang berubah gitu. Oke, jadi kalau nanti saya ngoding kayak gini nih, akan saya ngoding animation dot play atau dot ya, dot ya apapun lah yang ada di sini gitu. Dot rigid body, dot apa. Artinya animation ini adalah di game object yang mengandung script itu gitu. Script karakter script gitu. Oke, kalau kuliah sih nggak harus ada kewajiban buat mengerti langsung ya. Di hari ini kalian paham gitu bener-bener 100% nggak. Tapi ya biasanya sih dijeda dari 4 hari sampai 2 minggu ke depan gitu. Baru oh transform tuh itu gitu. Game object tuh itu. Oke. Ya, silakan diketikin dulu codingannya. Nah, terus kalau tadi ya, ternyata kecepatan banget gitu. Kan opsinya gini. Ya udah diturunin aja kecepatannya jadi 1 misalkan. Masih cepet, Pak. Masih cepet. Ya udah karena dia float, turunin aja dia 0,0 0,7 lah. Nah, segini ya. Atau kalau ini masih cepet, Pak, ya udah, berarti Anda harus ngalihin dia dengan time dot delta time. Ini hitungannya 0, gitu. Sehingga nanti kalau dia di set di 5, kan tadi kan 5 ya, 5, dia bisa rada teratur. Nah, ini dia. Mendingan kita ngegedein nilai float daripada kita bikin dia kecil, bahkan sampai 0,000. Mendingan jangan. Mendingan kita gedein kalau mau di increase si kecepatannya gitu. Nah, ini tambah cepat, lumayan lah. Kalau ini di 30, gimana ya? Nah, segitu tadi lebih cepat ya. Nah, gitu. Oke, ini codingannya. Silakan dulu deh. Atau kalau mau di capture aja. Tapi kalau mau diketik, berarti Anda bisa ngerasain juga nantinya di code-nya. Objeknya bergerak gitu. Oke, silakan diketik sekitaran 3 menit ya. 5 menit tuh. Ini saya ubah jadi X aja kali ya. Galau. Asa nggak enak nih. Sama aja sih sebenarnya. Nah, gitu.
Red, tolong nganterin ini loh ke Bu Emma di lantai 1. Kalau nggak ada, kesini lagi. Bu Emma, Bu Lilis. Ya, oke, udah. Oke, jadi sekali lagi ya, kenapa diupdate, kenapa di fix update? Fix update ini lebih ke physics, dia perubahan physics. Physics itu bukan fisik badan ya, tapi ya benar perubahan badan, posisi, rotasi, terus perbesaran, terus dan lain sebagainya lah. Ya gitu. Nah, kemudian kalau yang update-nya tetap dia akan game loop. Ini juga tetap game loop, cuman ya peruntukannya aja sih. Kalau ini lebih ke variabel sampai dapetin nilai ini kan. Nah, hingga akhirnya nilai ini dipakai untuk menentukan fisiknya si game object gitu. Oke, kayak gitu ya. Ya sebenarnya bisa aja ini ditempel di sini juga sah-sah aja sih. Nggak akan sampai nggak jalan gitu. Cuman kalau dari paririmbonya si Unity kenapa dibedain kayak gini? Karena ya peruntukannya memang beda. Oke. Nah, kalau udah sih silakan di testing. Nah, kalau yang saya seperti ini. Jadi nanti gamenya kayak gini aja. Ada Bu Emma? Kan, Bet? Oke? Sebentar. Ya, oke. Sorry ya. Ada iklan dulu. Oke, baik. Kalau ngacu ke sini sih harusnya udah ya, udah beres. Dan pergerakannya juga ini udah bisa 2 button sekaligus, button kanan dan atas, kemudian button bawah dan kiri, button bawah dan kanan gitu dan seterusnya. Cuman kita belum main boundary aja di sini. Lagian nanti saya pengennya kita kamera view-nya nggak gini untuk si player. Player tuh kita ya. Player nggak gini untuk kita. Jadi nanti si kamera itu dia nempel di sini di cockpit. Ya bisa di cockpit, bisa di 3D kamera. Dia nempel di sini. Tong gitu. Kemudian ini 000 eh,
rotasinya kayak gini. Jadi kalau dia ke kanan ya masih kayak gini sih. Pak, saya ada error, Pak. Nah, errornya apa tuh? Script bukan? Coba di ini aja di apa di share. Monggo, silakan. Ada errornya apa? Oh, Malvi. Oke. Errornya di ini, Pak, di Unity-nya. Argument exception input axis verticalnya is not set up, padahal saya udah di set up di ininya, Pak, Coba sih. inputnya. Horizontal, terus Tuh, vertikalnya udah ada. vertikal, oke. Terus Ya, tapi dapat error. Yang ini, Pak, input axis vertical is not set up. coba di itunya, di script. Ini, Pak. Bener itu tulisannya? V-nya besar, Vi. Yang ini, Pak. Itu V-nya kapital nggak? Oh, harus V-nya kecil ya? Harus besar, harus sama, Vi. Bentar, Pak. Rasanya udah sama. Lah pakai perasaan, mantapnya. Udah, V-nya gede, Pak. Seriusan, itu kelihatan kecil lah dari sini. Ini V-nya besar. Itu benar kapital nggak? Asang Bener, enggak? Pak. Bener, Pak. Kalau V kecil gini, Pak. Tuh. Nah, itu V kecil. Coba kalau V-nya kapital. Udah. Errornya situ sih, Pak. Gimana, Pak? Oke, enggak, itu sih cuman ini aja, cuman nyingkronin di situ aja sih seputar itu. Nyingkronin ini, yang input tadi ya, yang ini. Ini kelihatan ya, horizontalnya hanya kapital, ini vertikalnya juga sama ini gitu, sama ini. Udah sih cuman gitu aja, Vi. Ini kelihatan nih, naik. Nah, kelihatan kali ya? Sorry. Ini nggak ada yang saya. Ya dia cuma di sini aja sih. Ya hati-hati ininya penulisannya. Kalau mau ubah aja, Vi. Ini misalkan Hori gitu. Hori yang ini jadi Ferry gitu. Nanti tinggal ubah yang di inputnya berarti ya. Yang di sininya. Mana dia? Oke, Pak. Siap, Pak. Tadi coba. Oke, sip. Ini kalau gini ya dia nggak akan masuk ya. Kok yang mana ya? Ini apakah sudah kecuali ya apa ya, ngebug atau kok ngebug sih, aneh ini ngebug. Ini juga emang saya masuk sih ya. Ini mesti dicek kesehatan nih. Harusnya dia harusnya dia emang error, ini nggak terdefinisi gitu. Ini mah yang mana kali, astaga, ini sorry. Pusing. Flying ball, copy flying ball nih, close aja dulu deh. Ini stopnya karakter peluru nih, close. Ini kalau dia ya kayak gini sih ya mesti bener kudu dicek kesehatan ya. Aneh. Nah, kayak gini Avi ya. Input axis needs not set up. Ya curiganya sih memang di situ sih, Malvi. Ini memang harus ditulisnya horizontal, kalau nggak hor gitu. Ini hor, ini fair, dia ini hor, ini fair. Nah, gitu.
Waduh. Ya Pak, udah benar Pak, saya ganti yang kayak Bapak. Warfare benar, udah bisa. Sip. Kenapa ya Via tadi ya? Padahal udah bener ya. Tidak tahu Pak. Ya, ini pokoknya ya memang kita harus ketemu sih sama semua error ya. Jadi kalau kita nemuin kasus yang kayak gitu lagi, kita udah pernah gitu, udah pernah error itu. Yang tadi itu tentang nggak sesuai antara yang di ini. Oke, sip. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk yang selanjutnya adalah ini, tombol menembak. Nah, saya sih pengen di awalan tadi itu ya cuman ini aja, space bar, tapi dipikir-pikir ada tembakan spesial deh, kayak bom homing gitu atau kayak apa, entahlah. Tapi ini kita coba space bar aja dulu. Oke. Jadi kalau kalau ngeklik space bar gitu atau kalau menekan space bar, nanti dia akan menembak gitu codingannya. Nah, kira-kira kayaknya masih di karakter ya kalau event menembak ya. Oke. Jadi ini saya tandain, saya blok dulu, Ctrl KS, region bawain, tab. Ini adalah input pergerakan. Biar ini aja sih, biar bisa diringkas kayak gini. Nah ini untuk tembakan. Oke, tembakan itu tadi dimintanya adalah kalau ngeklik get key down aja ya, saat dia down, yaitu spacebar. Keycode spacebar. Oke, nah kenapa ini nggak di fix update? Nah balik lagi ke tadi ya, ini hanya input sama variabel. Oke, kalau dia ini berarti apa? Berarti ngeluarin ya, ngeluarin. Kalau yang udah mana sih? Ini ada kalau di YouTube-nya. Nah, yang ini kalau salah scripting dasar 2 gitu ya. Ya, scripting dasar 2. Pokoknya dia tentang itulah. Nah, ini ada instantiate. Saya pakai konsepnya sama kayak gitu. Saya bikin sebuah variabel dulu, namanya misalkan peluru. Kemudian saya instantiate. Nah, itu dia. Oke, instantiate butuh parameternya itu ada 3. Karena dia ada 9 overload tuh ya. 9 overload. Pertama adalah objeknya. Nah, ini objeknya. Yang kedua adalah vektor posisinya. Artinya si objek mau keluarnya di posisi mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah rotasinya. Jadi si objek keluarnya di posisi itu, terus arah rotasinya kemana gitu. Jadi kalau diomongin kayak gitu sih. Nah, sekarang kita pertama masuk di parameter objeknya dulu nih. Nah, apa yang mau dikeluarin? Peluru ya. Pelurunya kita udah ada belum? Belum ya. Oke, kita bikin dulu pelurunya deh. Ini di komen dulu. Oke. Nah, kita bikin peluru sekarang. Nah, untuk bikin peluru, sebenarnya kita nggak harus terpaku sama si karakter sih. Kita bikin aja objek di mana gitu. Akan peluru itu adalah silinder ya. Nah, ini adalah peluru. Oke. Udah masuk peluru, silinder. Kemudian saya kasih nama aja deh, peluru. Peluru. Nah, kalau peluru berarti geraknya kan kalau ini ke atas ya berarti. Tapi kalau Anda mau mengikuti si arah si ini apa sih itu pesawatnya, berarti kita harus rotasiin dia dong. Gitu ya. 90 derajat 0 0. Nah, gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini yang paling harus kita perhatikan, ada lokal, ada global. Nah, ini dia. Oke, ada ya di Unity, di semua Unity. Nah, ini tuh maksudnya apa? Jadi kalau kita setnya di global, arah yang seperti ini, nah ini adalah arah world-nya. World di Unity itu ini. Nah, semua ini. Ini world. Jadi area ini gitu. Semuanya. Dan dia berkorespondensi banget dengan merah ini kan. Tuh, merah. Hijau tuh ke atas sebagainya. Biru itu ke arahnya sini. Dan ini sama persis banget. Kalau saya deketin,
Nah, itu sama ya. Nah, ini biru sini, merah sono gitu. Kalau saya puter, nah dia sama juga kan gitu ya. Nah, ini adalah world space global. Tapi kalau saya setnya sebagai lokal, nah itu ini berbanding terbalik atau bukan berbanding terbalik, intinya nggak sama gitu dengan world space-nya. Hijau itu tetap Y, tapi dia ngarahnya ke sini. Meskipun world-nya itu ke atas. Anda jangan apa ya, jangan terganggu dengan hal ini gitu. Nggak usah, pokoknya lihat aja arahnya dia. Nggak usah terganggu sama world-nya. Nah, kalau kita mau menggerakkan sebuah benda, itu yang harus penting itu adalah kalau memang dia mau mengikuti rotasi ya, nanti kita akan lihat, kita akan coba demokan kasusnya homing missile. Nah, ini itu berarti arahnya ke sini. Depannya itu si Y. Depannya itu si hijau lah. Saya sebutnya hijau lah ya. Biar nggak pusing. Kalau ke sini berarti hijaunya di sana. Kalau ke sana berarti hijaunya ke atas. Jadi harusnya nanti kalau kita ini udah pakai skrip peluru, berarti gerak peluru itu mengikuti sumbu yang hijau. Nah ini, gitu ya. Oke. Nah kasus ini yang perlu Anda perhatikan, ini hanya terjadi di silinder. Karena kita lagi bahasnya silinder. Tapi kalau Anda punya objek 3D objek peluru yang benar, yang udah jadi gitu, yang udah di model, tetap harus dilihat yang lokalnya kemana. Apakah arahnya ke sumbu biru, ataukah arahnya ke sumbu merah, ataukah ke hijau kayak gini. Karena ini nanti akan mempengaruhi ke scripting kita. Makanya kenapa programmer sama 3D modeler itu harus duduk bareng deketan gitu, biar nanti kalau objeknya udah jadi dari si modeler, itu dikasih ke codingan, ke Unity, di situ harus digerakin. Nanti akan ketahuan gitu. Akhirnya nanti ditektokan aja. Ini ternyata kayaknya arah kamu bikin model jangan kayak gitu deh, nanti buat diimport buat diekspornya gitu. Nanti akan ada bahasa-bahasa kayak gitu. Oke, ini moga jelas. Silakan Anda bikin objek peluru dulu. Nah ini ya, berarti saya arahinnya dia ke X-nya, X. Kayak X-nya 90 ya, saya buat sini aja. Dan nanti objeknya akan bergerak ke sini. Nah, saya mau menggerakkan objeknya ke hijau. Oke, nah kalau si peluru ini gerak, berarti artinya dia di script kan, ada scriptnya ya. Ya udah, kita bikin scriptnya. Klik kanan, create, C#, bullet script, misalkan namanya, atau mau peluru script juga silakan. Nah ini dia. Oke, yang namanya bergerak pasti punya kecepatan. Oke, saya bikin public aja biar nanti kita bisa setnya di sini ya, di inspektornya. Kecepatan. Oke, nah jangan diupdate ya, harus di fix update. Karena apa? Karena ini adalah aktivitas fisik. Oke, langsung ya transform. Moga-moga saya ngetikin transform ini kalian ngerti. Dia ngepointingnya ke game objek siapa? Game objek yang di attach peluru script. Belum ada kan? Nah, berarti nanti kita nge-attach ke sini. Jadi yang bergerak itu adalah peluru. Transform.translate. Translate. Nah, ini dia. Vektor 3. Dot. Nah, yang mana? Apa yang up? Up itu sumbu hijau. Right itu sumbu merah, forward itu sumbu biru. Apa sih sumbu merah biru? Nah ini dia, ini biru. Jadi kalau saya ngetiknya forward gini, berarti nanti geraknya gini si peluru ke bawah. Karena lokal ya, ingat ya lokal. Kalau kita biar enak, biar ke hijau, berarti si up. Oke, kemudian nanti dikali oleh kecepatannya. Kemudian biar kita bisa ngatur lagi, pakai time dot delta time. Nah ini dia. Oke. Biar lebih pasti lagi kalau dia bergeraknya di wilayah lokal atau di wilayah ya lokal ya, bukan di global, itu ada parameter kedua. Tuh, kelihatan kan? Space relatif tuh. Ke siapa dia relatifnya? Berarti ketik aja space ke self
artinya self itu berarti dia dirinya sendiri. Itu lokal. Bacanya gitu ya. Nanti kita coba lihat. Kak, ini belum di-attach. Kita attach dulu ke si peluru. Nah, yang memiliki script peluru, ini game object peluru. Jadi transform di sini dia si peluru ya. Kecepatannya misalkan untuk testing doang mah kecil aja ya, biar kita bisa lihat arah pergerakannya dulu gitu. Nah, gitu. Ini udah masuk ke sini gitu. Mana dia? Nah, ini kan si pelurunya ya. Nah, maksud yang tadi saya bilang homing missile tuh gini. Kalau saya arahin ya rotasinya, ini rotasi Z ya, yang sebuah ini. Nah, dia tuh gitu ngarahnya. Ini sengaja ya, saya jarak jauh aja kali ya. Kemudian kalau saya putar lagi, nah ini. Artinya, peluru itu bergerak di dalam space relatifnya yang self. Kemudian kalau saya ke atasin, rotasi yang ini, bukan dong, yang Y ya. Bener ya? Ini Y-nya, ini X-nya, bukan X, Z-nya. Nah, ini ke atas. Jadi kalau ada musuh di atas, atau dia ngikutin gitu, ke atas, ke bawah, dia kayak gini gitu. Jadi nanti tinggal kita ubah aja si rotasinya. Kalau memang homing missile berarti dia ngacunya nanti ke si objek yang diarah sama dia, homing missile. Tapi kalau di sini ya dia cuman ini aja ya, cuman kecepatan sama relatif to-nya, self. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau dia disetnya sebagai world? Ini tuh bahasa lain, kalau di sini artinya yang global. Kalau yang global, arahnya ke atas ya. Walaupun saya ngesetnya lokal, nggak tahu deh kalau kayak gini. Harusnya sih ke atas. Ya, dia ke atas gitu. Karena dia nanti mengacunya ke global kayak gini. Oke, jadi kesimpulannya ini sangat penting ya. Dia ngacunya kemana? Kalau dia global juga, jadi meskipun dia saya ubah arah rotasinya, dia nggak ngaruh apa-apa gitu. Yang pasti dia tetap ke atas gitu. Nah ini, kalau tadi kan homing banget kan. Kalau ini enggak. Kalau ini dia rotasinya kemana, tapi dia tetap ngarahnya ke atas. Arah ke atas itu disebabkan oleh ini ya, up sama world. Oke, moga-moga kebayang. Nanti kalau mau diputar lagi pembahasannya, insya Allah di YouTube-nya ya. Oke, saya arahin dia ke self. Nah, ini dia. Kalau udah self sih, tadi udah nggak usah percobaan lagi kali ya. Dia udah bener arahnya. Ini saya lokal aja. Oke, kemudian, nah saya coba ukur dulu deh biar kelihatan. Sini, ya kecilin gitu. Kayaknya segitu kali ya. Kecil lagi, nah seginilah kayaknya ya. Biarin lah. Kecilin lagi dikit dah. Nah, udah. Oke, buat peluru misalkan saya pakai materialnya peluru warnanya kuning ya. Kuning. Ya, saya lemparin ke dia. Oke, jadi ini udah kuning. Nah, kembali ke yang tadi, ini pelurunya udah oke ya. Oh ya, kita set dulu deh, pokoknya kecepatannya berapa nih kira-kira? Kalau dia 50, banget. Nggak kelihatan. Ini saya pause dulu, ini saya play. Kemudian dia, nah kayak gitu. Kayaknya 50 aja ya. Oke, kita patok 50. Oke, silakan di setup semuanya.
Nah, kemudian si peluru ini nanti kita jadikan dia sebuah prefabs. Nah, cara bikin prefabs, klik dia, tarik ke project. Dia disimpan di folder prefabs. Nah, ini. Kalau udah jadi, ini delete aja nggak apa-apa. Oke, jadi caranya tadi peluru yang ada di hierarki, tarik ke sini, jadi peluru. Nah, yang peluru ada di sini kan berubah warnanya jadi biru, tah. Nah, dia di delete aja nggak apa-apa. Udah, beres. Oke, jadi si peluru ini sebuah prefab. Dia udah punya scriptnya, kecepatannya juga udah di set gitu. Paling rotasinya ya, tapi nggak apa-apa kali ya, rotasi. Oke, kita ke codingannya, karakter script. Nah, ini kita sekarang aktifin lagi. Ini butuh 3 parameter, saya mau nyimpan di sini pakai koma, jadi apa, koma, apa gitu. Nah, ini kayak gini ya nanti gayanya. Oke, yang pertama, instantiate ini butuh objeknya. Oke, original, no. Ya, butuh objeknya. Objeknya apa? Objeknya si peluru kan. Nah, pertanyaannya peluru itu berupa apa tipe datanya? Berupa game object. Nah, itu dia. Dia di public karena apa? Karena biar kita bisa ngisinya di sini langsung. Peluru atau pakai underscore ya, peluru. Oke, save. Kemudian kita lihat hierarkinya. Oh, ini masih error ya, error yang di bawah tadi. Oh, oke. Saya dulu deh. Nah, ini muncul peluru game object. Jadi nanti kita tinggal tarik aja ke sini. Peluru masuk dar. Gitu ya. Oke, nah ini baru hidupin. Si peluru udah masuk kan? Jadi objek yang pertama adalah peluru. Oke. Nah, sekarang kita akan ngisi lokasinya. Jadi saya pakai codingannya itu yang ini kan, vector 3 position. Jadi si peluru ini mau munculnya di mana? Munculnya di sini kan. Ini selongsong tembak. Nah, ini. Terus yang penting saya pengen bikin lokasinya nggak mau saya kira-kira ya. Jadi misalkan selongsong tembak dengan nilai Y-nya itu dikurangi berapa gitu. Pusing kalau kayak gitu. Mendingan udah aja klik kanan, create empty. Nah, ini empty game objeknya ini. Saya akan kasih nama ini misalkan tempat keluar peluru. Nah, itu dia. Oke, dia kosong ya, objek kosong. Tapi dia langsung diarahin kemana? Misalkan di sini. Nah, itu dia. Oke, nah segini. Jadi peluru itu nanti akan munculnya di vector tree-nya, vector tree position si objek ini. Nah, ini dia. Oke. Silakan ditambahkan. Oke, kalau udah terserah ya mau di mana. Misalkan mau diredak sini, redak kemana, nggak apa-apa. Yang penting gini, yang penting Anda simpen di mana, nanti pelurunya munculnya di situ gitu. Nanti kalau oh ternyata kejauhan ya udah pendek apa pindahin aja tanpa Anda perlu ngubah script. Oke. Oke. Nah, sekarang tempat keluar peluru gimana caranya sih kita bisa mengidentifikasi dia? Pertanyaannya gini, tempat keluar peluru ini yang kita pakai itu apa sih? Untuk posisi ini kan? Segini ya, nggak usah ininya atau isinya, pokoknya segini aja. Yang namanya position itu udah mencakup X, Y, sama Z-nya. Oke. Kalau dari bawah, kalau dari belakang gini bacanya. Position, terus ke belakangnya ada dot transform, terus ke belakangnya nanti ada dot game objeknya. Berarti kita mulai dari game objeknya nih. Gimana caranya kita dapetin game objek yang ini? Kalau mau pakai scripting, pakainya gini aja. Game object.find. Biar nanti sistem yang nyari.
find apa namanya. Nah, ini string names-nya. Ini kan udah copy tempat keluar peluru. Gitu. Nah, segini itu adalah game objeknya. Ini kenapa sih dia merah? Oh, unsigned ya. Udah ntar aja deh. Nah, ini game objeknya. Terus tadi maju ke transform kan? Transformnya. Terus tadi maju ke posisinya. Dot position. Oke. Terus titik koma. Koma. Oke, dan yang terakhir saya pakai coba quaternion identity aja dulu yang simple. Udah ya, kayak gini. Cuman ini kenapa ya dia? Unsigned di sana. Itu sama Pak variabelnya? Sama ya dengan? Iya, harus diganti salah satu. Oh ya, kan saya mau pakai yang ini dia. Sama dengan yang mana? Dengan yang... Nah itu yang game object yang di bawah Pak, yang di bawah get key down, ada lagi. Oke. Ya, ini peluru aja deh. Kelihatan ya. Peluru, oke, sip. Thanks ya. Nah, kalau gini, ya wes, berarti peluru yang mau dikeluarin, posisinya ada di sini, kemudian arah rotasinya ini gitu. Nah, gini aja dulu ya, nggak usah ngomongin rotasi dulu. Hasilnya kayak gimana? So be not capturing, entahlah apa itu. Oke, kita coba ya, nggak gerakin dulu. Nah, ini saya pause dulu. Bagaimana? Salah, harusnya pelurunya kecil dulu nih kecepatannya. Kacau. Biar kelihatan sih intinya. Akan di 3 ya. Ya saya ubahnya di prefab ya, karena yang nanti akan dikeluarin kan si ini. Oke. Nah itu dia. Dia larinya ke atas ya. Oke, sekali lagi. Oke, intinya dia ke atas. Arah rotasinya juga dia ke atas, tapi yang geraknya dia udah bener loh, Y-nya. Nah ininya kan ke atas. Tinggal sekarang kita gini. Kalau udah posisi kayak gini, keadaan bukan genting sih, biasa aja. Kita tinggal rotasiin kan dia. Nah kayak gini ke sana. Nah arahnya kan ke sana. Berarti kita butuh rotasi yang 90 di sini gitu. Jadi nanti ketika keluar udah bukan quaternion.identity lagi, tapi udah 90,0,0 gitu. Oke? 90,0,0. Nah, kalian dapatkan itu dari quaternion.euler. Jangan pakai Euler angles, karena ini udah deprecated, udah ladu gitu loh bahasa 96. Nah, ini ada 2 overload-nya. Pertama Euler-nya vektor, kemudian yang kedua adalah 9. X-nya tadi 90,0,0. Oke, beres. Tapi ini kita ngesetnya konstanta ya. Ada kalanya kita nggak ngeset konstanta tapi berupa variabel lagi. Itu nanti tergantungnya. Oke, kita lihat dulu si peluru kecepatannya udah 3. Oke, bagus. Nah, ini dia. Kita tembakin. Nah, itu dia. Arahnya udah ke sana, udah benar. Kemudian tempat keluarnya kita harus lihat. Nah, kan tempat keluarnya itu di sini. Nah, ini kan. Benar nggak? Nah, benar. Ya, kurang lebih di situ kali ya. Oke, jadi kalau saya karakternya saya pindahin kemana gitu. Nah, ke situ. Harusnya nggak di sini kan. Tapi di tempat keluar peluru kan. Dia ke bawah terus di sini gitu. Nah, itu dia. Jadi kalau saya lihat begini, nah itu. Ini udah gimana sih ininya ya? Si posisi koordinat tempat keluar peluru saat dia ditembakin gitu. Koordinatnya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini sih ya udah script udah oke.
Kalau kalian mau ngatur lagi ya, ngatur tempat keluar peluru di mana, misalkan di sini gitu ya, nggak apa-apa, sok aja. Karena itu nggak akan ngubah di script. Di scriptnya kita udah dapat gitu, posisinya dimanapun gitu. Nah ini. Jadi kalau dari sini sih, akhirnya, nah gitu. Gitu. Oke, kemudian ini juga udah benar, udah bagus lah. Tinggal kita set. Tinggal yang terakhir di sini tadi kita udah ubah yaitu pelurunya ya. Kecepatannya jadi 50. Nah, gitu. Karena tadi kita ambil 3 itu biar kita tahu arah pergerakannya. Kalau udah seperti ini, kayaknya udah rada mending lah. Nah, ini. Mau diketik dulu silakan. Atau sekalian kali ya. Di ini aja, di capture aja. Screen capture, print screen. Silakan. Nanti kalau pembahasan yang itu yang detailnya insya Allah detail itu ada di YouTube ya. Nah yang terakhir tadi kalau kalian enggak sih itu si peluru tuh. Si peluru kan letak gitu lah di sebelah sana gitu. Nah ini kan ketika dia menginstantiate objek, ketika dia bikin objek, maka ini ada ada sekian banyak objek gitu. Harusnya kan dihapus karena kalau kebayang kalau anda udah main game gitu ya, game pesawat ini terus 30 menitan HYW nembak terus ternyata udah beribu game objek yang muncul gitu, ini nanti akan ngeberatin si RAM atau si VGA-nya gitu. Ya ini masih mending gitu karena dia hanya sekedar game objek biasa gitu. Tapi kalau udah game objek yang memang udah pakai teksturnya, pakai trees-nya berapa gitu, itu gila berat banget nanti. Nah oleh karena itu setelah ini kan create atau init game objeknya, maka yang kedua adalah kalau si objeknya kena target atau kena apapun, maka dia meledak kan gitu ya. Nah cuman kalau nggak kena, maka kita harus ngasih waktu nih sebenarnya. Saat dia ditembakin, itu berapa detik, kemudian dihancurin oleh scripting ya. Kira-kira di mana kodenya? Disimpan di mana? Bawahnya Pak. Ada di baris berapa lah? Di bawah yang game objek peluru itu Pak. Jadi langsung destroy, tinggal tambahin time. Sip. Ada di sini ya, ada di 37 lah ya, atau di 36 atau di sini lah. Nah ini baru yang kedua, jika peluru pasut gitu, maka dia harus hancur. By time lah. By time. Oke. Di sini ada nih tentang enumerator. Kalian tinggal baca atau tonton seperti apa. Jadi dia itu gambarannya gini. Kita bikin fungsinya. Sebenarnya kalau mau pakai codingan sih bisa ya, pakai timer gitu. Itu silakan, cuman kayaknya ini yang paling mudah deh. Hancurin peluru gitu. Kalau dia mau pakai parameter buat waktu sih silakan. Yield, return, new, wait for seconds, timer. Nah ini dia. Atau nggak usah ke sini kali ya, stop destroy mah. Nah, kalau destroy ada di sini nih. Kalau nggak salah saya udah nyiapin di situ tuh, jadi gini, destroy. Nah, dia ada 2 parameter. Ada objek, apa yang mau di-destroy, kemudian ada T-nya, yaitu waktunya. Nah, ini dia. Jadi semisal, ini kalau udah kayak gini sih, udah gampang. Tinggal peluru, misalkan 2F. Nah, udah kayak gini aja. Jadi yang di-destroy itu adalah si peluru, yaitu yang ini gitu. Nah, makanya memang bisa ya kalau kita bikin codingannya kayak gini. Oke, sebenarnya kita bisa aja bikin codingan model kayak gini. Jadi nggak usah di handle pakai game object langsung peluru, tapi langsung aja instantiate
ini nggak akan sampai nggak muncul, tapi tetap muncul. Nih, mana ya? Karakter. Tuh, dia tetap muncul. Nggak masalah gitu. Secara fungsionalitas ini aman gitu. Instantiate langsung gitu ya. Nah, cuman kenapa perlu dihandle sama ini? Sama game object Pluro? Nah, ini kenapa? Karena alasannya di sini gitu. Karena untuk mendestroy dia butuh variabelnya. Kalau ini kan dia cenderung ya ini sebenarnya dia ngebalikinnya game object. Nah, ini dia. Jadi sah-sah aja kan, dia bukan void, bukan apa, tapi dia game object. Maka kalau dia nge-returnnya game object, ya dia handle-nya sama variabel atau tipe data game object lagi. Gitu. Jadi alasannya kenapa butuh ini, kenapa nggak cuma gini aja, karena nanti si peluru yang udah ditembakin, dia butuh di-destroy. Gitu. Sekarang kalau kayak gini, apa yang mau di-destroy gitu? Bingung kan? Kita nggak bisa loh ke sini. Nah, kita nggak bisa ke sini. Secara sintaks ini oke, gitu, nggak ada error. Tapi secara sistem, justru nanti yang akan di-delete itu adalah, yang akan di-destroy itu ini. Lah, terus kalau ini di-destroy, yang mau ditembakin apa gitu? Gitu ya. Oke, jadinya jatuhnya bukan ini, tapi ke sini. Nah, ini. Oke, nah saya sih sebenarnya untuk pemrograman game ini yang lebih penting adalah pemahaman dari konsep itu gitu. Kalau gini, kita lihat. Oke, nah ini dia nge-delete sendiri. Jadi butuh waktu berapa detik ya, silakan itu. Masuknya ke sana. Oke, ada yang mau didiskusikan? Alasan waktu atau CE? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kita baru nyampe sama ya berarti ya. Memang ya banyak yang harus dijelaskan. Jadi saya minta waktunya banyak juga gitu. Belum nanti ini. Oh ya teman-teman, ini sekalian aja ya buat nanti minggu depan. Kita kan akan terusin ini lagi. Nah kalau udah beres di sini, silakan nanti bikin level desainnya. Tapi ini nggak scrolling dulu. Tapi biarkan si bola biliarnya yang nanti mengarah ke ini. Yang kalian butuhkan untuk di level desain ini itu cuma bikin aja tampilan bawahnya. Misalkan ini LB-nya lah. Dia ada plan-nya gini misalkan ya. Sono gitu. Ini ada di atasnya sih. Ya sono terus nanti panjangin aja. Nah, sana standar aja sih. Nggak usah yang gimana-gimana gitu. Terus misalkan ada ada bangunan atau apa gitu. Ada apalah di sini, terserah. Ya, silakan. Nah, saya minta ya ini tolong di-create biar nanti minggu depan kita bisa skip yang ini gitu. Karena ini mah cuma ini aja sih, cuman biar ada tampilan aja bawahnya gitu. Kemudian kalau mau pakai skybox juga silakan, atau kalau nggak mau pakai skybox paling ini di set aja kali jadi apa ya. Jelek kayaknya harus pakai skybox aja lebih bagus. Ya. Nah, itu ya udah gitu aja sih. Ada yang mau didiskusikan? Pak, boleh menanyakan tentang UAS, Pak? Gimana? Mau nanya tentang UAS nanti. Oh ya, UAS gimana UAS? UAS nanti jadinya kita 3 dimensi AR, Pak. Masalahnya takut laptopnya nggak kuat, jadi mau siap-siap itu. Langsung setelah UTS. Emang siap-siapnya gimana? Kan beli laptop baru? Ya, siap-siap objeknya, Pak. Oke, nanti ada fluidnya ya, kapan objeknya atau objeknya disiapin dari saya atau dari kalian itu ada fluidnya. Nah, untuk UTS sih, UAS apa UTS nih? UAS ya. Kalau UAS kemarin UAS, kita Pak. pilihnya 3D game, apa AR, bahkan saya pengen nyelipin VR sih.
Tapi kalau memang resource-nya kayaknya nggak mungkin, nggak apa-apa di AR aja. Atau 2D game. Tapi pakai Unity. Kalau dulu sih, kalau kemarin-kemarin ada yang, kamu gitu ya, atau apa ya, yang kalau nggak pakai Unity gimana? Saya sih kemarin mikir-mikir lagi pakai Unity biar jadi tantangan tersendiri gitu. Paling itu opsinya. Cuman kalau UAS, gamenya harus final, harus udah polish aja, harus udah bagus. Nanti dimulai dari covernya, terus dimulai dari misalkan ada halaman about kayak atau ada apa. Terus kalau teman-teman yang mau ngulik tentang ini, nah ini itu silakan cari di referensi untuk di Unity-nya ya. Ini tentang apa? Ini penting banget, cuman nggak akan saya tampilin di sini di pemrograman game. Tapi kalau yang kalian mau pakai singleton di game yang nanti UAS itu silakan, itu bagus banget. Kalau untuk ETS untuk besok, nah ini saya masih posisinya masih kayak gini nih. Kayaknya boleh deh kalau kalian mau pakai game yang kita lagi buat ini, tapi saya minta kalian tambahin apapun gitu di situ. Tapi yang terkait scripting. Misalkan ada musuh yang aneh gitu pergerakannya, kemudian ada homing missile, kemudian ada apa, itu silakan kalian bikin tambahannya di situ. Dan kalian bawakan itu sebagai tes. Itu oke. Atau kalian bikin game 2D. Kan kalau di praktikum 2D ya kayaknya ya. Jadi kalau kalian mau bahas tentang 2D atau membawakan 2D games di kuliah di sini, itu silakan. Atau kalian bikin game yang game itu nyontoh langsung atau lihat langsung tutorial dari YouTube. Itu saya sah, masih oke. Nggak apa-apa. Karena yang nantinya akan saya cek itu bukan tentang, gamenya bagus, visualnya asik, atau apanya enggak. Tapi saya pengen kita ke dalam sininya. Nah ini, Anda paham nggak tentang ini aja? Misalkan tentang yang tadi, mana ya? Nah tentang transform. Oke, silakan Alifian jelasin sih transform itu apa sih? Kayak gitu. Terus kemudian maksudnya position, kemudian nanti disamain dengan vektor, ini gimana sih alurnya, alur berpikirnya gitu. Oke, jadi apapun untuk UTS itu terserah, silakan. Mau game yang belum jadi sekalipun juga, saya sih mendingan gamenya jadiin aja gitu sekalian. Walaupun nanti di UAS kalian bisa bawain game itu lagi gitu. Tapi yang memang benar-benar udah bagus lah, udah bagusan. Nggak ngasal gitu, nggak nanggung lah selesai. Jadi untuk masalah 2D, 3D, AR itu masih untuk UAS terserah, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau yang hal tadi? Untuk UTS nanti teh, kita nggak usah bikin laporan atau apa gitu ya, cuman presentasi aja. Saya sih pengennya presentasi aja lah. Mungkin kalau Oke, nanti Pak. UAS, ya kayaknya harus dilengkapin sama ini tuh game tentang apa, silakan bikin. Tapi nggak usah ini karena yang kita ujikan kan memang pemrogramannya ya. Jadi laporannya juga ya tentang pemrogramannya nanti gitu. Kalau untuk UTS mah, untuk di kuliah, ini cukup hanya gamenya aja, silakan tampilkan, silakan presentasikan gitu. Tapi nanti diskusi tanya jawab atau ujiannya itu nanti lebih ke pemrogramannya. Jadi ini teh, Pak, sama apa UTS lab sama UTS kelas teh kan sama kan? Boleh, Anda boleh bawain game yang nanti di UTS kan di praktikum, Anda boleh bawain dia di yang UTS kuliah. Oh, jadi sebenarnya beda gitu ya, Pak? Kalau saya fleksibel, silahkan. Oke, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi Bisa, Pak. biar kalian nggak riuh 2 kali bikin gitu ya. Tapi kalau mau 2 kali bikin silakan, kalau mau sekali bikin juga buat yang praktikumnya, buat yang kuliahnya juga silakan, nggak apa-apa. Iya, Pak. Berarti Pak untuk UTS masih bisa kelompok ya Pak? Kenapa, Fian? Untuk UTS masih bisa kelompok ya Pak? Kalau UTS, ya boleh deh, boleh. Kemarin kan kita janjiannya gitu ya, kalau UTS kelompok ya, kalau yang di kuliah. Iya Pak. Oke, jadi nanti kita misalkan 3 orang, berapa orang sih?
Kalau di lab maksimal 3 orang, Pak. 3 orang. Ya udah berarti 3 orang itu kita Google Meet-an gitu. Jadi 4-an sama saya. Nggak apa-apa. Kayak kelompoknya udah ada ya, dan dari praktikum kan ya? Boleh yang pakai praktikum. Kalau saya sudah, Pak. Ya, siap. Sama siapa? Sama Kika lagi? Enggak, Pak, enggak. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ini ada chat. Oh, kata Fadila vertikal. Ini yang itu ya, yang Malfi kayaknya. Ya, itu aja. Teman-teman, besok hari Kamis, buat teman kalian mau berjuang di sana di YouTube, silakan ditonton. Kasih dukungannya. Mau dukungannya berupa ngaliwat kayak atau ngasih sasaran apa gitu, terserah. Kalau nggak salah hari Kamis di antara jam 3:30 sampai jam 5 itu nanti tanya aja deh ke Vian gitu atau ke Kika, minta linknya. Atau kalau mau nyari di YouTube cari yang live streaming kali ya, live streaming Gemastik 13. Kita doain bareng-bareng semoga mereka berdua lancar ya, bisa ngelaluin itu semua lah. Mau hasilnya apapun pokoknya Itenas sudah ada nama di daftar finalis di Gemastik. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Absen, jangan lupa absen.